Saya udah 62 loh Mas. 62 jadi pengen bisa usia saya itu bermanfaat. Bapaknya anak meninggal tahun 2002. Anak saya yang pertama waktu itu lagi skripsi di Teknik Mesin Brawijaya. Yang nomor 2 di Poltek Perkapalan ITS. Yang nomor 3 SMP kelas 1. Yang nomor 4 SD kelas 4. Saya harus mengolah lagi pikiran saya, harus berjuang lagi. Masa depan anak-anak di tangan saya. Tapi kalau untuk biaya anak-anak sekolah, dari kegiatan itu saya bisa mengcover semuanya. Anak saya satu pun tidak pernah dengar saya sambat masalah dana untuk sekolah. Yang membuat saya kadang-kadang ya bangga, ya seneng, ya sedih. Jadi satu kok lihat keberhasilan anak-anak. Kalau yang lain, saya udah lupa soalnya. Beratnya di mana saya tidak pernah merasakan berat, karena itu kewajiban saya. Pantangan buat saya kalau saya merasa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Praptina. Semua manggil saya Bu Seno karena suami saya namanya Pak Seno. Saya punya anak 4 yang sekarang udah pada mencar semua, sudah kerja sendiri-sendiri. Saya asli kelahiran Malang. Kalau Pak Seno kelahiran Tulungagung. Saya termasuk menikah muda tahun 79. Ada pengangkatan pertama jadi PNS itu di Dinas Pendidikan Pusat. Waktu itu jadi stafnya Menteri Pendidikan. Akhirnya saya katut ke sana. Terus tahun 90 pindah ke Kediri karena di Jakarta menurut saya itu tidak cocok untuk pendidikan anak-anak. Akhirnya kita minta di daerah. Tahun 2002 bapaknya meninggal, jadi saya sendirian. Konsep saya waktu itu anak saya harus punya ijazah perguruan tinggi semua. Punya kegiatan apa yang bisa saya tidak tinggal rumah, tetap bisa mengawasi anak-anak, tapi saya bisa produktif. Saya dulu mencoba membuat craft dari perca limbah penjahit. Itu ternyata pasar bisa menerima. Ada pesanan dari New Zealand, dari Amerika, itu orangnya kesini sendiri. Karena mungkin dilihat dari media sosial. Pandemi macet, penjualan nol. Akhirnya saya pikir lagi, kira-kira apa lagi nih yang bisa saya kerjakan di luar, karena harus online. Memanfaatkan limbah-limbah apa sih di sekitar tempat saya, beralih ke eceng gondok. Karena eceng gondok di Kediri banyak sekali tuh potensi alam yang terbuang, sebenarnya itu juga mengganggu lingkungan. Di sepanjang Sungai Brantas itu banyak sekali. Jadi saya mau coba ke sana, ternyata pasar juga menerima, banyak yang membutuhkan. Dengan kegiatan saya seperti ini, alhamdulillah sekali 4 anak saya lulus perguruan tinggi semua, sudah kerja semua. Dari limbah-limbah ini saya bisa menyekolahkan anak saya. Setelah anak saya lulus kerja semua itu, Mas sekarang kita gantian berbagi. Mungkin ada di luar sana masih banyak yang senasib dengan saya. Gitu. Jadi mereka tiap bulan mengumpulkan uang itu untuk menyekolahkan anak-anak dari SD, anak yatim piatu atau yatim piatu. Itu dari SD sampai lulus SMK. Tiap tahun jatahnya cuma 4. Saya pengen apa ya Mas? Itu saya ikhlas kok. Saya enggak ada harapan apa-apa. Cuman saya pengen anak-anak yang benar-benar ini ada solusi gitu loh. Pengen anak yang pengen sekolah kan biasanya anak-anak jadi mungkin frustasi ya. Saya pengennya ya semampu saya. Pokoknya pengen dia bisa punya masa depan yang bagus, itu udah saya ikut senang. Kalaupun mereka nanti sudah sukses jadi orang sukses, lupa saya nggak masalah. Kan tiap tahun juga saya ada hitan yang gratis itu biaya dari anak-anak saya. Ya seperti itu, ada sekolah-sekolah yang di sini ada sekolah yang anak-anak minus yang ada di daerah-daerah. Rezeki anak saya biar barokah, Mas. Rezekinya. Saya merasakan Mas dulu waktu bapaknya pensiun nih. Itu pensiunan bapaknya cuma 500.000. Padahal anak saya yang kuliah di ITS itu kosnya aja 500.000. Panjang bisa bayangkan saya harus gimana. Matematika Tuhan itu tidak sama matematika manusia. Alhamdulillah kok anak-anak saya bisa gitu. Makanya sekarang banyak berbagi. Masih banyak mungkin lebih berat dari anak-anak saya. Karena saya tidak punya harta, Mas. Kalau saya punya harta, mungkin saya kasih warisan banyak. Saya tidak punya. Cuman pendidikan menurut saya yang pilar utama untuk anak-anak terlindungi nantinya. Kalau ilmu kan nggak ada habisnya, tapi kalau harta bisa habis. Waktu itu saya harus tiap hari atau paling tidak tiap minggu saya harus dapat uang. Karena harus ngirim anak saya yang di Malang, itu juga kos. Yang di Surabaya juga kos. Kalau yang 2 aman, masih di rumah. Akhirnya saya membuat kue juga. Saya titipkan di sekolah-sekolah. Itu ada 3 sekolah, jadi sehari itu saya membuat kue donat itu Mas 500. Sama tahu itu 1 kaleng 50.000. Karena bapaknya cuman PNS, meninggalnya masih usia 45. Ya pensiunnya masih kecil sekali. Jadi saya harus berjuang untuk anak-anak. Sekarang banyak ya anak-anak muda yang nganggur, cuma nunggu pengen kerja di kantor atau gimana.
Karena saya pengen menularkan ke siapapun, terutama untuk generasi muda sebetulnya. Saya pengen mengajak mereka itu, kita bisa loh dari rumah itu dengan punya kemampuan, keterampilan aja. Sebetulnya bisa, kita cari uang di rumah, kita bisa jadi bos dari dirinya sendirilah, nggak harus ikut orang lain gitu. Tapi ya gampang-gampang susah sih carinya gitu. Jarang sekali anak muda yang mau. Tapi yang sudah pernah kursus di CAPI selama saya buka dari 2019, saya mulai buka kursusnya. Itu ada 1.000 orang lebih. Nah dari sekian itu yang serius itu saya dampingi, saya jadikan mitra. Mereka tetap bisa kerja, tetap bisa produktif di rumah masing-masing tanpa meninggalkan putranya. Itu loh, gak ada besar di situ. Ibu-ibu biar tetap bisa mengawasi putranya, tapi tetap bisa menghasilkan uang. Karena pengalaman saya sendiri kan, pengalaman saya pengennya, karena saya yang udah tua gini bisa, yang muda harusnya lebih bisa dari saya. Gini ya Mas, apalagi sekarang mengontrol anak-anak, kita tuh harus dekat. Kalau kita jauh, apalagi sekarang musim semua pakai gadget ya, biasanya sudah asik sendiri-sendiri kan. Terus sebetulnya malah sulit nantinya kita untuk mengontrol anak-anak. Kalau ibu deket sama anak-anak, saya yakin anak-anak akan lebih aman dari pergaulan di luar. Karena ini pengalaman saya sendiri, kalau anak-anak saya pulang kuliah tuh, saya ajak duduk bareng, ayo satu bubur sini. Kadang saya tanyain, udah punya pacar belum? Pacarnya anak mana? Terus temennya siapa? Punya sahabat anak mana? Saya suruh ajak ke rumah. Mungkin saya buatkan makanan atau saya panggilkan bakso. Itu saya juga untuk seleksi anak-anak seperti apa. Saya ingin mengenal teman-teman anak saya biar anak saya nggak katut pergaulan di luar yang era sekarang ya Mas ya. Itu semua ibu saya pikir pengen anak-anaknya aman dalam banyak hal. Jadi saya juga belajar digital marketing, masalah. Pokoknya yang sarana untuk online, saya belajar di situ. Ternyata bermanfaat, walaupun masih gaptek Mas, kalah sama anak muda-muda. Nah sekarang kalau nggak ngikuti zaman, nggak laku jalan saya Mas. Saya dulu pernah ikut di marketplace itu, ternyata nggak pernah lolos. Udah mundur aja, saya cuma pakai IG, Facebook. Kalau EcoPrint ini saya udah Madiun, Surabaya, Malang, Kalimantan juga ada. Karena EcoPrint sudah banyak pelakunya Mas. Jadi cuman orang yang fanatik aja, saya seneng produknya Cabi umpamanya. Itu mesti pesannya ke saya. Yang masih jarang itu ejeng gondok. Kalau ejeng gondok sekarang untuk kelas-kelas pelatihan banyak sekali Mas. Hampir tiap minggu saya ada. Cuman untuk bulan ini emang saya pending dulu untuk bulan depan aja. Soalnya saya masih ada pesanan ini. Deadline-nya minggu awal Juli ini harus selesai yang 60 ini. Menengah ke atas Mas, soalnya harganya kan yang bukan pasar saya yang jelas itu mesti wah mahal itu. Kalau batik aja yang batik 90.000 udah dapat lah 2 meter per lembarnya, 2,5 meter. Saya jual paling murah yang bahan rayon itu 250 itu harga produsen. Karena saya punya beberapa reseller di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Madiun, sama di Banjarmasin ada saya ada reseller. 1.200.000 yang sutra 2,5 meter. Itu reseller saya masih bisa ambil keuntungan karena saya juga harus mikir reseller saya Mas. Saya enggak mungkin melepas reseller saya karena ada reseller saya bisa fokus paling enggak 60% saya enggak mikir produksi. Reseller sama masih dapat untung. Dapat untung per piece-nya masih 100.000. Jadi saya juga masih bisa berbagi rezeki dengan mereka. Saya mengajak mereka yang serius, peserta kursus yang serius, saya dampingi sampai bisa untuk jadi mitra. Itu kan tujuan saya juga begitu. Dan ya saya bisa berbagi. Karena kalau saya berbagi langsung memberikan sesuatu itu nggak mungkin. Semua orang saya yakin ya seusia saya, kalau kita bisa berbagi itu rasanya ada kebahagiaan tersendiri, ada kepuasan batin tersendiri. Tapi cara saya seperti itu. Kalau orang yang finansialnya plus mungkin berbagi dengan hartanya. Kalau saya enggak, saya punyanya skill. Dari situ saya bisa dapat penghasilan, ya saya bagi apa yang saya punya. Banyak kok yang jadi mitra saya sekarang sudah punya galeri, punya ini, malah usahanya bisa lebih besar dari saya. Saya malah senang, karena oh berarti bermanfaat lah ilmu saya yang saya bagikan dulu. Prosesnya masih bagus Mas. Sekarang pelakunya sudah banyak sekali. Makanya kadang ada yang kepengen beli, tapi nggak mampu lah. Soalnya kelasnya kan agak mahal. Saya sering buka kursus yang gratis. Jadi cuman mereka ganti bahan aja. Kalau memang ibu-ibu tuh pengen beli, tapi mungkin dananya nggak ada ya. Kalau mau, monggo kursus, ganti biayanya aja. Kalau panjenengan bisa produksi bagus, nanti bisa jadi mitra saya. Banyak yang seperti itu. Cuman mungkin mereka juga masih ragu. Soalnya kalau EcoPrint ini harus ada ilmunya sih. Harus pengenalan kainnya, pengenalan warna-warna itu berkembang terus Mas. Jadi harus tetap belajar. Kadang-kadang ibu-ibu yang udah ngurusin anaknya, mikir ekonomi itu kurang bisa. Kalau saya kan sudah sekarang cari happy Mas. Happy, berkaya. Ya cari duit sih, cari duit sih.
Kalau daun di sekitar sini banyak, kita manfaatkannya di sekitar kita aja mas. Cuman untuk EcoPrint tuh ada yang favoritnya EcoPrint daun lanang kayak gini mas. Yang ini yang di Jawa Timur jarang ada, ini dari Jawa Tengah banyaknya mas. Itu akhirnya saya budidaya, kebetulan saya punya lahan sedikit ya. Itu saya buat, karena kalau beli dari Jogja mahal, akhirnya saya budidaya. Itu saya bisa menjual ya daunnya, ya bibitnya. Terus kalau Afrika itu dari Jawa Barat, saya datangkan bibit dari Jawa Barat. Kalau daun yang seperti ini, daun eukaliptus, ini keperasan dari SLG, dari Monumen Simpang 5 Gumul. Tidak semua orang tahu kalau itu bisa untuk EcoPrint. Jadi saya kenal bapak-bapak yang bersih-bersih, biasanya kan cuma dibuang. Itu saya kenal mereka. Pak gimana kalau ini saya butuh, saya beli. Tapi saya jual lagi mas, saya kemas 1 kiloan tuh banyak teman-teman yang butuh. Ini sampai Jawa Timur mas, saya menjual limbahnya Gumul ini. Kalau saya dikasih, saya tidak mau dikasih. Soalnya kan ini saya jadikan lagi, jadi ya tetap saya beli. Yang utama tuh daun jati mas, daun jati itu pasti jadi. Daun lanang, daun eukaliptus, daun Afrika, ya jarak seperti di depan itu. Di depan rumah saya ini sudah, ini semua bisa jadi untuk itu. Cuman ada yang butuh perlakuan khusus, ada di treatment daunnya ada sendiri, biar muncul taninnya, biar serat-seratnya kelihatan. Proses awal itu kita scoring dulu. Di scoring itu kita cuci sama deterjen, dikasih soda as. Itu untuk meluruhkan bahan kimia dari pabrik kan. Terus di mordan. Mordan itu kita tetap pakai bahan kimia lagi, tawas atau sodium asetat. Itu kita rendam sama air panas sampai 2 hari. Nanti kita bilas, baru kita untuk dikasih warna, kita kasih warna. Itu nanti 2 lembar nanti kain utama sama kain blanketnya. Itu 1 diwarna, 1 dikasih panen. Atau kalau yang polos saja enggak perlu kasih warna seperti ini. Proses EcoPrint-nya itu kain yang untuk kain utama ya, taruh bawah, terus daun kita tata sesuai kreasi atau mungkin ada pesanan. Ada orang minta yang ngadirnya ke sana semua atau daunnya yang kecil semua gitu. Karena saya banyak ngerjain itu yang pesanan aja mas. Kalau stok jarang, paling sedikit. Nanti kita tutup sama blanket, gulung mas, digulung, diikat padat. Terus dikukus selama 2 jam. Setelah 2 jam, yang bagus, tunggu dingin dulu baru dibuka kainnya. Udah seperti ini. Ini tadi baru saya buka pagi tadi. Nanti 4 hari, diangin-anginkan 4 hari, baru difiksasi. Fiksasi dikunci warna. Kalau kita pengennya gelap, untuk pembilasan itu kita kasih sedikit ferrous sulfat. Itu nanti jadinya lebih gelap. Kalau pengen terang, kasih tawas. Jadi air bilasan dikasih tawas sedikit. Di sini kursusan paling murah di tempat saya mas. Saya sering sekali ada momen tertentu ya, kayak Hari Ibu, Hari Kartini, atau pas Agustus sih saya buka kursus. Emang saya sebar di Facebook sama IG itu gratis biaya kursus. Tujuan saya yaitu saya pengen memasarkan aja biar ibu-ibu yang nggak bisa beli, biar produksi sendiri gitu loh, maksud saya itu. Soalnya udah banyak sekali pelakunya. Makanya saya mikir lagi ini sudah banyak pelakunya kan berarti kompetitor udah banyak ya. Ya mungkin mereka bisa lebih bagus dari punya saya. Ejeng Gondok ini, Ejeng Gondok ternyata kabupaten sama kota Kediri baru saya. Jadi banyak sekali ini permintaan. Ini saya sudah dapat orang di Waruturi, bendungan Waruturi itu kan banyak. Itu sudah dapat orang, cuma nunggu nanti kalau sudah musim hujan udah habis baru. Soalnya pengeringannya 1 minggu mas, baru kering maksimal. Nanti kita bolak-balik sama disampai sama obat anti jamur itu biar enggak berjamur. Itu lebih mudah. Oh ini sementara sama saya ambil dari Surabaya ini mas. Kalau nggak bisa langsung kering berjamur, malah busuk. Kalau saya sendiri nggak berani di sini, soalnya saya nggak punya tempat. Saya pengen mengajak masyarakat sekitar sungai, itu mereka yang penyedia bahan, mereka cari, keringkan, saya yang beli. Gitu. Yang pertama yang banyak peminatnya yang plasmid itu mas. Untuk alat biar tahan panas di meja makan biasanya, atau untuk properti foto produk, tempat-tempat pensil sama. Kalau kemarin sebelum Lebaran tuh untuk hampers, saya sampai nolak 125 piece. Ya itu kesulitan di SDM-nya, kurang saya terus terang kurang, makanya waktu ada ngopi bareng Mas Buk saya ngajukan itu. Saya itu pengen ngajak bermitra, monggo kalau mau gabung, ternyata belum ada respon dari masyarakat. Tidak apa-apa, yang penting saya sudah mengenalkan, sudah berusaha mengajak, terserah mereka. Rapuh itu kalau saat anak kita sudah, waduh berat itu mas, berat, rasanya nelongso banget gitu lah. Iya bangga, ya seneng, ya sedih jadi satu kok lihat keberhasilan anak-anak. Saya pikir saya udah lupa soalnya waktu itu saya merasakan gimana beratnya di mana, saya enggak pernah merasakan berat karena itu kewajiban saya enggak pernah. Pantangan buat saya kalau saya merasa berat untuk anak-anak, enggak pernah saya merasa berat.
kita jangan menyerah. Apalagi masa depan anak-anak itu tanggung jawab orang tua ya. Kalau kita sudah sendiri seperti saya, jadi single parent, jangan menyerah. Masa depan anak-anak itu juga masa depan bangsa kita loh. Walaupun ya mungkin berat, pasti berat. Tapi kalau kita anggap semuanya itu ringan, itu juga pasti ringan. Kita pasti bisa melaluinya. Semua butuh perjuangan ya. Kalau saya sekarang jujur ya, saya pengen sisa usia saya bermanfaat untuk orang lain. Saya udah 62 loh mas, 62 jadi pengen sisa usia saya itu bermanfaat. Saya Agus Praptina, pemilik Cabikraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.